kembali lagi bersama saya Aisyah ke channel. Nah oke, pada video kali ini kita sudah mencapai di bab 10 ya teman-teman, yaitu routing. Nah materi pada bab 10 ini cukup banyak ya di sini. Nah oke. Nah yang pertama itu ada pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Yang kedua ada pengenalan routing, routing table dan routing flex. Lalu routing statik, pendahuluan static routing, routing static, static routing 2 router. Lalu ada yang 3 router dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Nah routing itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik ya teman-teman. Routing itu bekerja layaknya sebagai kantor pos ya dalam pengiriman paket, yaitu menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Nah routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan lain melalui router ya teman-teman. Nah, di sini routing itu bekerja pada layer 3 pada networking model ya teman-teman. Routing juga diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, dan keduanya ini networknya itu berbeda ya. Nah, untuk mengimplementasikan teknik routing dalam jaringan diperlukan perantara ya teman-teman, yaitu router. Nah, router merupakan perangkat jaringan yang dapat digunakan untuk menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat atau network yang berbeda ya teman-teman. Oke, untuk routing itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu static routing dan dynamic routing. Untuk static routing itu yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jadi static routing ini mendaftarkan jaringan lain dengan cara mendaftarkan ke routing table secara manual ya teman-teman. Lalu yang kedua ada dynamic routing, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router itu akan mencari jalurnya sendiri. Nah, kalau dynamic itu secara otomatis, tapi harus berdasarkan protokol-protokol yang ada ya teman-teman. Untuk mengetahui protokol tersebut, kita tuh harus mengetahui konsep dari dynamic routingnya terlebih dahulu. Nah, oke, dynamic routing itu terbagi menjadi dua konsep ya. Ada yang namanya IGP atau Internet Gateway Protocol, lalu ada yang namanya juga EGP ya, Exterior Gateway Protocol ya teman-teman. Nah, untuk yang Interior Gateway Protocol atau IGP itu digunakan pada Autonomous System Routing ya, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Nah, pada setiap perusahaan itu kan memiliki AS-nya tersendiri ya, atau bisa kita sebut dengan AS number misalnya. Jadi IGP itu dapat digunakan pada AS number yang sama. Nah, di sini berarti kan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya ada sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada Exterior Gateway Protocol, yaitu digunakan pada Autonomous System Routing. Jadi pada AS number-nya itu yang ini berbeda ya teman-teman, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ada ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP ya teman-teman. Nah, di sini kita juga akan membahas protokol-protokol yang tersedia pada setiap konsepnya ya teman-teman. Di sini ada contoh protokol IGP dan contoh protokol EGP ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk IGP ini terbagi menjadi 3 jenis ya teman-teman, di mana setiap jenisnya itu terdapat protokol-protokolnya. Di sini ada Distant Vector Routing Protocol ya teman-teman. Jadi ini tuh bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Nah, Distant ini memiliki protokol RIP ya. RIP-nya itu terbagi menjadi RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP ya teman-teman. Nah, di sini instead ini terdapat OSPF, yaitu bekerja dengan cara area, dan juga ada yang namanya IS-IS ya teman-teman di sini. Nah, lalu untuk yang Hybrid Routing Protocol itu gabungan antara Distant dan Mixed ya teman-teman. Contohnya itu EIGRP. Nah, untuk contoh protokol EGP-nya itu kita bisa mengetahui hanya satu, yaitu BGP ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu pengenalan routing, routing table, dan routing flex ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, perangkat jaringan itu ada banyak ya teman-teman, di antaranya itu ada switch dan router. Kalau switch itu menghubungkan banyak komputer atau banyak perangkat pada network yang sama. Lalu kalau router itu berarti menghubungkan banyak komputer atau banyak perangkat pada network yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan antar network yang berbeda, itu harus dilihat berdasarkan routing table yang ada ya teman-teman. Jadi, ketika kita ingin melakukan proses routing, itu perlu melihat pada patokan routing table-nya ya. Nah, routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu ya teman-teman. Nah, routing table itu berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rutenya ya. Nah, oke, routing table itu terbentuk dari yang pertama ada semua route yang berasal dari Dynamic Routing Protocol. Nah, jadi dapat terisi secara otomatis ya. Lalu yang kedua ada semua rute untuk network yang directly connected ke router. Nah, jadi segala interface yang tersolek ke routernya itu disebut dengan directly connected ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada konfigurasi tambahan atau static route. Nah, yaitu kita lakukannya itu secara otomatis gitu ya teman-teman.
Nah, pada informasi routing tabel ini, kita akan melihat informasinya pada root flag, teman-teman, pada simbol-simbol yang tersedia ya. Nah, di sini itu memiliki arti masing-masing ya, D itu dynamic misal, atau A itu aktif, lalu S static, O itu OSPF, seperti itu ya. Nah, di sini terdapat DAC ya. DAC itu berarti dynamic active connected ya, teman-teman. Itu biasanya dapat otomatis terinput karena di setiap interface mikrotiknya itu sudah ada yang tercolok ya, teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada AS yaitu active static ya, teman-teman. Berarti dia itu dilakukannya dengan cara manual ya. Lalu di sini ada DAO berarti dynamic active OSPF, lalu ada OSPF-nya juga. Oke teman-teman, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu routing statik, pendahuluan static routing ya teman-teman. Nah oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Oke teman-teman, routing itu bekerja di layer 3 ya teman-teman, untuk mengoneksikan antar satu network dengan yang lainnya dengan perantara router. Nah, proses routing itu biasa dilakukan dengan cara statik atau dynamic ya. Nah, static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola ya teman-teman. Contoh dari static routing itu sangat beragam ya teman-teman. Di sini misalnya Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing itu dapat digunakan ya teman-teman. Nah, static routing itu kerjanya yaitu menambah informasi pada routing table yang tersedia ya teman-teman. Jadi kalau pakai static berarti nambahnya itu secara manual, kalau pakai dynamic itu secara otomatis ya. Nah, misalnya kita itu mau melakukan konfigurasi static routing nih, kita tuh harus ngelakuin apa sih, komennya tuh apa. Dan secara konsep berarti itu dia itu ingin kemana dan lewatnya tuh mana. Jadi rumusnya itu mau kemana dan lewat mana, seperti itu ya teman-teman. Misal di sini tuh terdapat router 1 dan router 2 ya teman-teman. Nah, misal di sini router 1 itu ingin menuju ke router 2. Router 1 tuh pingin bisa akses network yang dimiliki router 2. Nah, berarti rumusnya itu dia itu ping ke networknya PC yang B ini melewati gateway-nya Ether 1 ya teman-teman di sini. Nah, di antara kategori atau karakteristik static routing itu yaitu di sini ada mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Lalu yang kedua ada membutuhkan resource yang ringan. Lalu tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Lalu yang terakhir ada manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang keempat, yaitu routing static, static routing, 2 router, pendahuluan ya teman-teman. Kita akan mencoba untuk studi kasus ya teman-teman. Di sini topologinya itu terdapat 4 router, yang dimana 4 router ini akan kita koneksikan antara satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Mikrotik utama dia akan terkonfigurasi WAN, sehingga untuk router-router lainnya ketika ingin koneksi dengan internet maka dia menggunakan perantara si mikrotik utama ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini kita bisa untuk menambahkan 2 perangkat mikrotik baru ya teman-teman. Di sini kita lalu untuk networknya kita beri yang cloud NAT ya teman-teman di sini, karena dia itu akan mendapatkan IP kelas A yaitu 10xxxx ya teman-teman. Nah, oke, untuk itu kita bisa sambungkan ya antara ISP-nya dengan mikrotiknya. Nah, lalu kita bisa nyalakan dulu mikrotiknya karena mikrotik ini sangat lama ya teman-teman. Nah, sebelumnya IP yang didapat ISP ini IP public ya, tapi karena kita itu menjalankan pada lab simulator, jadi IP yang kita dapatkan itu IP private ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke terminalnya mikrotik terlebih dahulu ya teman-teman di sini. Di sini kita bisa mengetikkan perintah IP address print, di sini sudah mendapatkan IP. Lalu kita bisa klik pada ETH1-nya, kita klik yang edit. Lalu kita bisa ketik lab DHCP, lalu 10.137.0 ya teman-teman di sini. Ini adalah networknya. Nanti ini itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa untuk klik kanan. Lalu kita bisa pilih yang teks, lalu kita bisa tulis 10.0.137.134. Ini adalah IP yang didapat dari mikrotik router 1 yang tadi ya, router yang baru ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa taruh di situ saja. Kita bisa sambungkan dengan mikrotik yang satunya. Nanti pada setiap routernya itu akan memiliki klien atau jaringan lokal ya. Kita bisa tambahkan 2 VPC ya teman-teman di sini. Nah, di sini bisa teman-teman urutkan namanya ya, VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan not-notnya ya teman-teman. Di sini kita bisa menyiapkan not-notnya terlebih dahulu agar mudah ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita bisa sambungkan mikrotik yang pertama ke VPC pertama, mikrotik yang kedua ke VPC kedua ya teman-teman di sini. Nah, untuk IP 10.1 itu kita taruh di ETH2 ya teman-teman. Letaknya di sebelah sini, sebelahnya teman-teman ikutin saja untuk ETH yang
Untuk 10.2 kita letakkan di ETH yang pertama, kita bisa klik edit, kita klik label, lalu di sini kita tuliskan networknya yaitu 10, 10, 10.0. Kita bisa apply. Nah, oke, di sini ya teman-teman. Kita di sini akan melakukan perapian konfigurasi dulu ya. Lalu pada jalur yang menuju ke VPC 1 kita juga bisa ketik 192.168.1.0 ya teman-teman di sini. Oke. Lalu kita bisa edit juga di sini 192.168.2.0 ya teman-teman. Untuk mikrotik 1 yang mengarah ke mikrotik 2 itu di Ether 2 menggunakan 10.1 ya teman-teman di sini, dan untuk mikrotik 2 yang mengarah ke mikrotik pertama itu menggunakan 10.2 ya teman-teman. Nah, di sini untuk mikrotik pertama yang mengarah ke klien itu adalah 168.1 ya teman-teman. Lalu untuk mengarah ke klien kedua, untuk mikrotik yang kedua itu 168.2.0 ya teman-teman. 1.0 sama 2.0 di sini. Kita bisa masuk ke mikrotik 1, kita bisa ganti hostname-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan melakukan perapian konfigurasi terlebih dahulu, perapian topologi, maaf. Set name router 1. Oke. Di sini kita bisa masuk ke router 2. Kita end saja. Oke, ini susah. Kita bisa ketikkan IP address print. Nah, oke, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita bisa ketik system identity, lalu set name sama dengan router 2. Maaf ya teman-teman, ini mungkin agak tidak pas videonya karena saya sudah melakukan praktek terlebih dahulu tanpa record pemuka terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita juga bisa ganti untuk yang di mikrotiknya seperti ini, router 1 dan router 2 ya teman-teman. Sini kita ganti router 2. Nah, kita juga akan berkenalan dengan yang namanya neighbor ya teman-teman. Kita bisa pergi ke router 1, lalu kita bisa kembali dulu ke menu awal di sini. Kita pakai slash, lalu kita bisa mengetikkan IP neighbor print. Seperti ini. Nah, dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki ya teman-teman. Oke, kalau misal kita cek pada router 1, bagian ETH2, dia mengarah ke router 2 ya teman-teman di sini. Dan ini merupakan MAC address-nya si Ether 2 ya. Nah, oke, kita bisa masuk ke router 2-nya. Nah, dia kalau misal kita mengetikkan IP neighbor print, dia itu menginformasikan si router satunya ya teman-teman. Jadi neighbor itu berfungsi untuk melist informasi tetangga pada perangkat router. Jadi tetangga yang terkoneksi ya teman-teman istilahnya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke, kita sudah masuki materi yang kelima yaitu routing static routing 2 router lab ya teman-teman. Nah, oke, kita akan mencoba static routing 2 router ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba untuk static routing 2 router ya teman-teman. IP ISW di sini adalah IP Pinet Lab ya teman-teman. Nah, misalnya di sini 10.0.137.134 ya punya saya. Nah, karena di sini router 1 itu udah mendapatkan IP DHCP untuk konfigurasi WAN-nya yaitu x134, maka dari itu kita bisa lakukan koneksi ke Winbox ya teman-teman. Kita akan coba koneksikan antara PC kita dengan Pinet Lab-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Maaf, ini saya agak ribet ya. Kita bisa masuk ke router 1. Ini kita bisa buka untuk yang command prompt-nya. Namun di sini kita langsung saja untuk buka command prompt. Kita akan melakukan routing PC dengan Pinet Lab ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah root add 10.0.137.0 ya teman-teman. Lalu kita tulis mask 255.255.255.0. Nah, di sini kita juga masukkan IP Pinet Lab-nya yaitu 192.168.36.172 ya teman-teman di sini. Nah, 137/0 ini adalah IP network. Nah, oke, kita bisa ping ya teman-teman. Ping 10.0.137.134. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa masuk ke Winbox-nya. Oke. Kita bisa koneksikan ya teman-teman, kita akan static routing. Nah, oke, ini sudah bisa. Nah, misalnya kalau misalnya mikrotik router 2 itu terkoneksi dengan Windows tanpa terkoneksi ISP itu bisa apa enggak? Bisa ya teman-teman. Kita akan menggunakan istilah fitur Roman. Roman artinya terhubung router sampainya tanpa harus teridentifikasi IP address. Nah, oke, kita bisa ganti ya. Di sini saya sudah ganti. Kita bisa nyalakan fitur Roman-nya ya teman-teman pada setiap router agar router 2 juga bisa masuk ke Windows. Di sini kita bisa klik yang tools, lalu klik Roman, lalu enable-nya kita bisa centang, kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, nyalakan juga yang router 2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan tool, lalu Roman, lalu di sini kita bisa set enable sama dengan yes. Set enable sama dengan yes. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa print sama dengan yes, maaf belum. Nah, di sini kita bisa print teman-teman.
Nah, oke, ini sudah ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke Winbox-nya lagi. Kita bisa klik New Winbox. Di sini teman-teman terkoneksinya ke router 1 ya, tapi koneknya ke ramuan, nanti di bagian ramuannya ini akan ada teridentifikasi router 2. Kita tunggu. Nah, oke, ini router 2 ya, teman-teman. Nah, kita bisa klik yang connect. Jadi sekarang kita bisa masuk router 2 tanpa IP. Nah, oke. Di router 2 di situ kita sudah masuk ya, teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke router satunya, kita bisa klik IP, lalu kita bisa klik address. Nah, untuk mengarah ke Ether 1 atau ISP udah terkonfigurasi secara dynamic ya, teman-teman. Kita akan konfigurasi pada Ether 2 dan Ether 3 ya. Nah, kita akan konfigurasi pada Ether 3-nya terlebih dahulu. 192.168.1.1/24. Oke, lalu kita tambahkan lagi yang Ether 2 10.10.10.1/24 ya, teman-teman. Di sini Ether 2. Oke, ini udah deh ya, kita udah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien ataupun router 2. Kita akan melakukan addressing pada router kedua juga, klik IP, addresses, oke ini masih kosong ya, lalu kita akan yang mengarah ke router 1 yaitu 10.10.10.2/24, Ether 1, oke. Lalu yang mengarah ke klien 192.168.2.1/24, Ether 2 ya teman-teman di sini. Nanti bisa klik apply, oke. Oke, udah berhasil melakukan addressing ya. Kita akan lihat informasi routing table-nya teman-teman di router 1, klik IP, routers. Nah, oke, di sini ada informasi DAC, teman-teman. Di router 2 juga ada ya, teman-teman. DAC Dynamic Active Connected ya, teman-teman. Artinya kita konfigurasi addressing pada interface baik yang mengarah klien atau router sebelahnya itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis kalau misalkan informasi di perangkat mikrotik itu. Tapi kalau misal untuk lihat address yang mengarah ke 2.0 ini belum terinformasi atau terdaftar ya, maka dari itu kita harus melakukan proses routing. Nah, di sini kita bisa buka yang root ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik yang DST address-nya, kita akan konfigurasi static routing. Di sini 192.168.2.0. Lewatnya itu 10.10.10.2 ya, teman-teman. Kita bisa apply, oke, itu ada AS static, kita bisa masuk ke router 2-nya. IP, routes. Nah, di AC-nya ya 2 ya, teman-teman. Di sini yang mengarah ke router 1 dan VPC 2. Kita tambahkan yang terkoneksi ke network 1.0. Lalu gateway-nya itu lewat mana, yaitu 10.1, kita bisa apply, oke. Oke, di sini ada aktif status ya, teman-teman. Kita akan melakukan ping dari router 2 ke network 1.0 ya, karena 1.0 sudah terdaftar di ping di router table ya, teman-teman. Ping 192.168.1.1, oke, ini sudah bisa. Kita akan lakukan pengujian di VPC 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan di sini VPC 1 di VPC 2 dulu ya, teman-teman. Oke, show IP 192.168.2.2/24. Kita konfigurasi IP dulu ya di sini. Kita tunggu, kita bisa ketikkan perintah show IP lagi. Nah, oke teman-teman, ini sudah ada IP-nya ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke VPC 1. Nah, kita bisa langsung ping saja 192.168.2.2. Oke, ini sudah bisa. Nah, intinya kalau misal ingin melakukan static routing atau routing, teman-teman harus lihat informasi routing table-nya dulu ya, mana yang udah didaftar dan mana yang belum. Kalau misalnya ingin menuju di suatu network, kita itu lihat di routing table-nya ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-6 yaitu routing static routing 3 router pendahuluan ya. Langsung saja kita menuju ke prakteknya. Ya, di sini kita akan menambahkan 3 router ya, teman-teman. Di sini saya sudah menambahkannya. Di sini masih utuh ya, teman-teman. Untuk cara menambahkannya masih utuh seperti sebelumnya, teman-teman bisa kosongkan saja kemunya. Lalu di sini saya juga menambahkan VPC 3 ya, teman-teman, VPC baru. Goalsnya ketika kita menambahkan network baru, dia itu harus terdefinisi pada routing table ya, pada setiap routernya. Oke, kita sambungkan. Adapun yang DAC itu nanti akan terdaftar secara otomatis karena DAC itu Dynamic Active Connected. Jadi kalau misal antara router 1 dan router 2 atau VPC 1 maka masuk ke kategori DAC ya. Di sini kita bisa sambungan saja, kita bisa login ke mikrotiknya router 3 ini. Oke. Kita bisa tunggu karena ini lumayan lama ya, teman-teman. Kita tunggu lalu kita login di sini. Di sini kita akan mengetikkan perintah IP network print ya, teman-teman. Di sini kita akan mengetikkan perintah IP network print. Nah, oke, ini belum ada ya, teman-teman, karena dia belum terkoneksi ke Ethernet manapun. Nah, oke teman-teman, kita bisa sambungkan router 2, ini saya sudah menyambungkan ya, teman-teman. Nah, kita bisa mengganti hostname-nya terlebih dahulu di sini di router 3-nya, sistem identity set name router 3 ya, teman-teman. Oh, maaf, ini saya salah karena ada spasinya. Oke, di sini kita bisa print. Nah, oke, ini sudah terganti ya, teman-teman. Nah, jadi Ether 3 yang dimiliki oleh router 2 itu akan memiliki IP
20.1 ya teman-teman. Lalu yang router 3 pada Ether 1 akan memiliki IP 20.2. Lalu router 3 yang mengarah ke klien memiliki IP 192.168.3.1. Lalu dari VPC 3 tuh kita memiliki IP 192.168.3.2. Nah, kita akan melakukan addressing antara router 2 yang mengarah ke router 3 atau dari router 3 yang mengarah ke router 2 ya. Lalu akan melakukan addressing juga dari router 3 ke klien. Nanti akan mendapat informasi DHC teman-teman. Tapi kalau misalkan dari router 3 ke networknya VPC 1 maka belum terdapat pada informasi routing table-nya teman-teman. Informasi routing table akan terdaftar apabila mendapat DHC. Kita bisa aktifkan fitur romonnya di router 3. Teman-teman bisa ketik tool, romon, lalu set enable, yes. Nah, di sini kita bisa print. Di sini sudah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang ketujuh yaitu routing static routing 3 router ya teman-teman lab. Nah oke, di sini kita langsung saja masuk ke prakteknya. Saya akan mengasih note terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke Winbox ya teman-teman di sini. Nah di sini masih tetap router 1 ya teman-teman, karena kita ingin lewat via router 1 kita pergi ke new Winbox. Kita langsung saja untuk ganti IP-nya menjadi 134, lalu kita bisa connect to Romon. Kita tunggu. Nah ini ada router 3, kita bisa klik connect. Nah, saya akan melakukan addressing pada setiap interface ya teman-teman, baik yang mengarah ke router 2 atau router klien atau ke klien. Di sini saya buka router 3, klik IP address, di sini add 92.168.3.1/24, lalu ethernya ether 2. Oke, kita bisa add lagi, tambahkan yang ke mengarah ke router 2 ya, 10.20.20.2/24 ether 1 ya teman-teman di sini. Klik apply, klik OK. Kita akan melakukan addressing pada router 2 bagian ether 3 yang mengarah ke router 3 teman-teman. Di sini kita bisa buka Winbox di router 2-nya. Kita buka Winbox di router 2. Kita bisa close dulu ini. Kita bisa di sini kita bisa klik yang IP, lalu addresses, lalu add. Kita bisa ketik 10.20.20.1/24 ether 3 ya teman-teman di sini. Kita bisa apply, oke, kita bisa masuk ke terminal. Kita bisa ping dari router 2 ke router 3, itu ping 10.20.20.2. Nah, oke, kita bisa close. Nah, pada bagian router 3 dia itu memiliki 2 DHC ya teman-teman. DHC yang mengarah ke router 2 dan klien. Kita bisa klik ini. Nah, oke, ini terdapat 2 DHC ya. Oke, perbedaan antara router 1 dan router 2 itu memiliki network 1.0. Lalu antara router 2 dan router 3 itu memiliki network 20.0 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum didaftarkan di router 3 ya. Kita bisa klik yang IP routes, lalu add. Lalu DHC-nya 192.168.2.24. Lalu gateway-nya 10. Oh maaf, di sini 10.20.20.1 ya teman-teman. Kita bisa klik apply, lalu oke. Oke, di sini ada AS static ya teman-teman. Nah, kita akan kenalkan juga dengan yang 1.0. Kita bisa klik yang add, lalu kita bisa klik DST address-nya 10.10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya kita bisa 10.20.20.1. Sini kita bisa klik apply, lalu oke. Oke, ini sudah ada. Kita juga akan kenalkan dengan 1.0 ya. Di sini 192.168.1.0/24. Oke, lalu kita bisa gateway-nya 10.20.20.1. Oke, udah ada ya teman-teman. Kita juga akan menambahkan routing table juga ya teman-teman pada router 2 dan router 1 terkait network baru di router 3. Kita bisa masuk ke router satunya. Nah, dia belum berkenalan dengan 20.2 dan 30 dan 3.0 ya. Kita bisa tambahkan di sini 10.20.20.0/24, lalu gateway-nya 10.10.10.2. Gateway-nya di ether 1 ya teman-teman. Gateway di router 2. Di sini kita bisa ketikkan lagi 192.168.3.0/24, lalu gateway-nya itu 10.20.20.2. 10.10.10.2 ya teman-teman, maaf saya salah. Oke, sudah. Langkah terakhir kita akan addressing pada VPC 3 nya. Bisa tambahkan 192.168.3.0 lalu 10.30.20.2. Oke, di sini sudah. Nah, oke teman-teman, udah ada ya. Kita juga akan addressing pada VPC 3 dulu ya, sehingga bisa berkomunikasi. Ini adalah langkah terakhir ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ketikkan IP 192.168.3.2/24. Ini show IP masih kosong ya, 168.3.2/24. Lalu 192.168.3.1/24. Gateway ether 2 pada router 3 ya. Nah, oke, di sini sudah ada. Kita bisa lakukan ping 192.168.3.1.
Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita akan coba untuk komunikasi dari VPC 3 ke VPC 1 atau dari VPC 1 ke VPC 3, nggak apa-apa ya. Nah, oke, kita bisa ini 192, 168, 3.2. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Nah, saya akan kenalkan yaitu tracer pada VPC. Tracer itu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang digunakan untuk mencapai network yang dituju ya teman-teman. Misal di sini kita bisa ambilkan contoh show IP di VPC 3. Nah, dia memiliki 3.2 ya teman-teman. IP 3.2 kita bisa ping 192.168.2.2. Nah, oke, bisa kita mencoba untuk menggunakan trace ya teman-teman. Di sini kita bisa ketik trace 192.168.2.2. Artinya kalau dari VPC 3 ke VPC 2 itu jalur mana yang digunakan di sini sudah ada ya. Kita perlu ke 3.1 lebih dahulu. Nanti dari 3.1 kita ke gateway 20.1 lalu ke tujuan akhirnya yaitu 2.2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-8 yaitu routing static. Static routing 4 router pendahuluan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke prakteknya. Sini saya mengembangkan topologinya dengan menambahkan satu perangkat mikrotik baru ya teman. Lalu saya juga menambahkan VPC baru juga. Nah, ini saya bisa menyalakan mikrotiknya lalu mengkonekkan ke router 3 ya. Saya sudah beri nama router 4 ya teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke mesin router 4-nya di sini. Ini agak lama ya teman-teman, jadi harus menunggu. Di sini kita bisa login menggunakan admin seperti biasa, lalu passwordnya bisa kosong saja ya teman-teman di sini. Oke, kita tunggu. Kita ctrl-c saja. Lalu kita biasa pancing-pancing di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah IP naik port print ya teman-teman. Di sini kita ketik saja IP naik port print. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada ether 1 ya teman-teman, ada MAC address dari router 3 ya. Nah, oke. Apa namanya, kita itu nanti goals-nya itu untuk router 4 ini akan lakukan static routing ya. Kita bisa mengganti set name-nya terlebih dahulu. Kita ganti sistem identity lalu set name router 4 seperti itu. Kita bisa print. Nah, oke, ini sudah berubah menjadi router 4 ya teman-teman. Sudah mengganti juga di sini ya teman-teman. Kita bisa sambungkan ke VPC-nya di sini. VPC 4-nya ke kliennya ya. Nah, jadi nanti untuk goals-nya itu untuk 4 router ini akan kita lakukan static routing ya. Kita akan menambahkan router baru, berarti ada network baru ya. Kita bisa klik yang tulisan ETH3 ini, kita bisa klik edit. Lalu pada label kita bisa isi 10.30.30.0. Nah, berarti router 3 di ether 3 ini akan kita konfigurasikan IP 30.1/24 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tulis, bisa masukkan untuk IP yang 30.1-nya berarti teman-teman. Nah, kita taruh di atas, di bawah router 3 di sini yang ether 3. Oke, lalu kita bisa masukkan juga yang untuk router 4 pada ether 1 ya, IP-nya yaitu 10.30.30.2. Nah, untuk router 4 yang mengarah ke klien di ether 2-nya itu IP-nya berarti 4.1. Lalu untuk yang IP VPC 4-nya yaitu 4.2 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketik untuk networknya berarti 192.168.4.0. Oke. Kita bisa apply. Nah, lalu kita bisa aktifkan fitur romonnya ya pada router 4. Kita bisa mengetikkan perintah tool. Di sini kita bisa ketik tool ya. Kita keluar dulu dari sistem identity. Tool, lalu kita bisa ketikkan romon. Enter. Lalu kita bisa ketik set enable. Yes. Sama dengan yes. Lalu kita bisa print. Nah, oke teman-teman, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang 9 yaitu routing static, static routing, 4 router lab ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Kita akan lakukan addressing ya. Kita akan konfigurasikan router 3 yang mengarah ke router 4 ya, teman-teman. Kita bisa buka winbox-nya. Nah, kita akan lakukan konfigurasi ya, teman-teman. Kita akan lakukan addressing ya. Kita akan konfigurasi router 3 yang mengarah ke router 4. Bisa klik IP, lalu addresses. Di sini kita klik add. Di sini kita bisa ketikkan ya 10.30.30.1/24. Untuk ethernya ether 3 ya, karena mengarah ke router 4 ya teman-teman. Di sini kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Nah, addressing setelah itu kita bisa lakukan addressing di VPC 4 ya teman-teman. Di sini kita masuk
langsung ke router 4-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router 4 ya teman-teman. Di sini kita bisa klik IP addresses, lalu kita akan lakukan addressing pada interface-nya ya. Kita coba di Ether 2 dulu ya, yang marah ke klien 192.168.4.124, Ethernya Ether 2 ya. Kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Lalu addressing juga yang pada Ether 1 yang marah ke router 3, kita bisa ketikkan yaitu 10.30.30.2/24. Kita pilih yang Ether 1 ya, apply, OK. Kita buka new terminal ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan perintah IP. Oh, ping dulu, kita bisa ping dulu ya. 10.10.10.31 ini bisa ya teman-teman. Oke. Kita bisa untuk ping kliennya ya teman-teman, atau VPC 4. Ini 192.168.4.2 ini sudah bisa. Nah, misal di sini saya definisikan antara router 4 dengan klien itu memiliki network 192.168.4.0 ya teman-teman. Router 4-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan perintah ping 192.168.4.2. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya. Oke. Kita kembali ke router 4, klik IP, lalu klik yang routers. Nah, oke, di sini ini DAC-nya ada 2 ya teman-teman. Ketika kita ingin static routing, berarti kita harus mendaftarkan network yang belum didaftarkan ya. Kita daftarkan dulu. Yang pertama, DAC address-nya yaitu 192.168.3.0/24. Gateway-nya itu ketika router 4 ingin ke 3.0 yaitu 10.30.30.30.1. Tidak usah kasih slash atau private. Lalu kita tambahkan lagi, daftarkan yang 2.0 ya teman-teman. Di sini 192.168.2.0/24. Gateway-nya itu berarti melewati Ether 3, 10.30.30.1. Kita apply. Oke. Lalu kita daftarkan yang 1.0. Itu 192.168.1.0. Gateway-nya 10.30.30.30.1. Seperti ini kita bisa apply. Oke. Kita bisa tambahkan lagi yang 10.0 ya teman-teman. Kita bisa tambahkan yaitu 10.10.10.0 ya, /24. Sini untuk gateway-nya Ether 3 yang memiliki IP 30.1 ya teman-teman. Apply, oke. Oke, kita tambahkan satu lagi yang 20.0 ya. 10.20.20.0/24. Untuk gateway-nya berarti 10.30.30.1. Nah, oke teman-teman. Ini sudah lengkap ya teman-teman. Ini di sini sudah lengkap ya. Lalu kita akan konfigurasi static routing penambahan network baru di router 3-nya ya teman-teman. Kita bisa klik yang IP. Kita routes. Dia belum berkenalan dengan network baru yaitu 4.0 ya. Kita bisa tambahkan static routing-nya yang mengarah ke 4.0. Address-nya yaitu 192.168.4.0. Oh, ulangi ya teman-teman. Di sini 192.168.4.0/24. Gateway-nya itu berarti melewati Ether 1 ya, 10.30.30.30.2. Kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Kita bisa masuk ke router 2, ini sudah ada ya aktif static. Kita bisa masuk ke router 2-nya ya teman-teman. Di sini kenal dengan IP 3.0 ya teman-teman, dan 4.0. 10.30.30.0. Ini teman-teman bisa klik IP lalu routes ya. Nah, di sini untuk gateway-nya melewati Ether 1 yaitu 10.30.30.2. Bisa klik apply. Oke, lalu kita bisa untuk tambahkan yang 4.0 ya. Di sini sudah ada. Add di sini yaitu 192. Klik saja di sini 192.168.4.0/24. Gateway-nya melewati Ether 1 yaitu 10.20.20.2. Nah, oke teman-teman, ini di sini sudah lengkap ya teman-teman, sudah ada di router 2-nya di sini. Oke, lalu kita bisa konfigurasikan lagi pada router 1-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke router 1 yang belum terdaftar 3.30.0 dan 4.0 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk IP, lalu kita bisa masuk ke routes. Kita bisa masuk ke router 1, lalu kita bisa masuk ke IP, lalu routes, lalu kita bisa menambahkan ya. Di sini yaitu 10.30.30.0/24. Gateway-nya melewati Ether 1 yaitu 10.10.10.2 ya. Di sini kita apply. Oke. Lalu kita akan tambahkan yang mengarah ke 4.0 yaitu 192.168.4.0/24. Gateway-nya juga melewati Ether 1 yaitu 10.10.10.2. Oke. Nah, oke, ini sudah lengkap ya pada kesempatan kali ini kita udah berhasil melakukan konfigurasi statik 4
router ya teman-teman. Kita bisa klik new terminal, lalu kita bisa ping 10.30.30.2 ya. Kita ping dari router 1. Kita bisa ping dari router 1 ke router 4 ya teman-teman, 10.30.30.2. Oh maaf teman-teman, ini saya salah ya. Ini M, kita ganti dulu menjadi N, ping. Nah oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman, sudah terhubung. Oke. Lalu teman-teman bisa membuka untuk VPC 4 ya di sini. VPC 4 kita bisa coba ping ke VPC 2 teman-teman. Ping 192.168.2.2. Nah oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Teman-teman, kita sudah memasuki materi yang 10, yaitu routing static routing with internet ya. Nah oke, kemarin kita sudah studi kasus static routing 4 router udah berhasil ya teman-teman. Tapi dari sisi klien atau router 2, 3, dan 4 itu belum bisa akses internet ya, karena yang memiliki route ke internet itu hanya router 1. Nah oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan perintah IP route print. Nah oke, ini yang memiliki tujuan ke internet itu hanya router 1 ya, yang dengan gateway 137.1 yaitu ISP ya teman-teman. Gimana agar bisa internetan, kita perlu menggunakan yang namanya default route ya. Jadi kalau misalnya router 2, 3, 4 ingin internetan, maka nanti diarahkan ke routernya internet dengan menggunakan gateway yang dia punya. Nah oke, kita bisa masuk ke router 2 di Winbox. Lalu kita bisa masuk ke terminal ya teman-teman. Di sini kita masuk ke terminalnya dulu, ya terminal. Nah, IP-nya itu banyak ya, default route-nya itu 0000. Misal di sini saya tambahkan IP route at gateway sama dengan 10.10.10.1. Nah, router 2 misalnya ingin ke internet dia melewati Ether 2. Ether 2-nya router 1 ya. Kita bisa ketikkan IP route print. Nah, dia sudah memiliki IP address default router dengan informasi aktif statik ya teman-teman di sini. Kita bisa masuk ke router 3, lalu kita bisa lewat GUI ya di sini ya. Kita bisa klik IP. Di sini kita bisa klik IP, lalu routes, kita bisa klik yang add di sini. Kita bisa tambahkan DST address-nya itu biarkan saja 000, gateway-nya itu kita bisa ketikkan 10.20.20.1 ya. Router 3 ketika mau internetan, dia itu melewati gateway-nya dengan Ether 3 yang memiliki 20.1 ya teman-teman. Bisa klik apply, oke, udah ada ya di sini ya. Sebelum kita bisa masuk ke router 4-nya. Nah, dia kalau mau internetan melewati Ether 3 ya gateway-nya itu 30.1, kita bisa klik IP routes. Di sini kita bisa 00 saja, 10.30.30.30.1. Bisa klik apply, lalu oke. Nah, oke, udah ada ya. Langkah terakhir kita itu perlu mengaktifkan firewall node pada router 1 ya teman-teman, karena kalau misalnya seluruh perangkat yang terhubung itu ke router 1 pengen internetan, berarti dia harus melewati router 1 terlebih dahulu. Berarti harus dikonfigurasikan NAT-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa klik IP, lalu firewall, lalu kita bisa pergi ke menu NAT. Kita bisa pergi ke menu NAT-nya di sini. Kita bisa klik add, lalu C-nya itu src NAT saja, out interface-nya itu address 1 berarti ya. Lalu action-nya itu masquerade ya teman-teman di sini. Kita bisa klik untuk interface satu, action-nya masquerade. Nah, oke, di sini kita bisa klik apply, lalu kita bisa klik OK. Oke, kita bisa mengeceknya di router 4 ya teman-teman. Kita bisa pergi ke new terminal. Kita bisa ping 888. Ini internet ya. Oke, teman-teman, ini bisa ya teman-teman. Kita bisa ping google.com. Nah, oke, ini belum bisa ya teman-teman, karena domain DNS-nya itu belum diaktifkan. Kita bisa ketikkan IP DNS print. Nah, oke, ini belum ya. Kita bisa ketik IP DNS set servers sama dengan 8888. Nah, oke, ini sudah. Kita coba ping google.com. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa. Teman-teman bisa lakukan IP DNS pada semua router ya. Kita coba untuk masuk ke VPC 3-nya ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-11, yaitu routing dinamik, konsep dynamic routing ya teman-teman. Nah oke, kita itu di sini akan belajar dynamic routing, yaitu penambahan informasi routing table secara otomatis ya. Routing dinamis atau dynamic merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis ya teman-teman. Ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar.
Nah, untuk konsep dynamic routing itu ada dua ya, yaitu yang pertama IGP atau Interior Gateway Protocol, yang kedua ada EGP ya, atau Exterior Gateway Protocol ya teman-teman. Nah, oke, untuk IGP Interior Gateway Protocol ini pada AS yang sama ya teman-teman, di sini memiliki 3 jenis ya. Yang pertama ada Distance Vector, yang di dalamnya itu terdapat PRIP versi 1, 2, lalu ada IGRP juga ya teman-teman. Lalu yang kedua ada Link State, ada OSPF, di sini terdapat OSPF. Lalu yang ketiga ada Hybrid, yaitu terdapat IGRP ya teman-teman. Nah, untuk distance ini bekerja layaknya penglihatan ya, berdasarkan jarak. Kita itu akan melihat dari titik-titik yang ada. Nah, untuk yang link state ini berdasarkan dari penglihatan, diantaranya menggunakan parameter bandwidth ya teman-teman. Kalau hybrid ini hybrid gabungan antara distance dan mixed-stand ya. EGP atau Exterior Gateway Protocol itu contohnya hanya satu saja, yaitu BGP ya teman-teman. Kita akan membahas yang OSPF ya teman-teman. Di sini OSPF itu merupakan konfigurasi dynamic routing sederhana. Oke, OSPF dynamic routing akan kita coba untuk implementasikan pada topologi routing yang sudah kita buat kemarin ya teman-teman. Teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-12, yaitu routing dynamic, pengenalan OSPF ya. Nah oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Oke teman-teman, OSPF atau singkatan dari Open Shortest Path Peers itu adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol ya teman-teman, atau biasa disebut dengan LSR. OSPF itu support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3 ya. OSPF, konsep cara kerjanya adalah mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load ya teman-teman, load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan ya. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing ya teman-teman. Dengan kata lain, menggunakan OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan ya teman-teman. Dan konfigurasi dynamic routing OSPF ini bisa dilakukan dalam satu cakupan area atau backbone area teman-teman. Kalau mau dipecah-pecah juga bisa ya. Ini keunggulan dari OSPF. Kita itu akan belajar OSPF ini pada backbone area saja ya. Oke, di sini banyak ya teman-teman, terdapat OSPF area backbone, standar atau default area, lalu stub area, not so stubby area. Di sini banyak ya. Kita tidak usah bahas yang ini dulu. Soalnya di antara router 1 dan router 2 ini ingin mengenalkan network yang mereka miliki satu-satunya ya teman-teman, dan itu harus didaftarkan secara manual ya. Kalau misal dua router udah berhasil, itu baru bisa tambah network yang baru ya teman-teman. Dan nanti itu network baru juga harus ditambah lagi dengan statik-statiknya teman-teman. Misalnya kalian itu memiliki 100 router, nah itu pastinya akan lama sekali dan tidak efektif ya teman-teman. Nah, konfigurasi route yang tepat itu adalah dynamic routing ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau ada network baru itu bisa ditambahkan informasi routing table-nya secara otomatis ya teman-teman. Nah oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-13 ya, yaitu routing dynamic OSPF prepare topologi ya. Nah oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Ini untuk ASS-nya itu kita matikan saja ya teman-teman, agar tidak mengganggu ya. Kita bisa lakukan ke semua router ya teman-teman. Di sini router 2 AS-nya juga kita matikan ya. Di sini kita matikan. Oke. Di sini kita akan konfigurasi routing yang menggunakan dynamic routing ya. Kalau routingnya itu masih aktif, nantinya nggak bisa ya teman-teman. Oke, ini karena kenapa ini AS-nya itu dimatikan semua, karena ini itu yang static routing kemarin itu masih aktif ya. Jadi kita matikan saja. Masuk ke router 4, lalu kita bisa ke new terminal, kita bisa untuk ping 10.10.10.1. Nah oke teman-teman, ini nggak bisa ya karena sudah kita matikan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu routing dynamic OSPF test koneksi dan redistribute default route ya. Nah oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Kita akan melakukan tes koneksi ya. Kita bisa masuk ke router 4 via Winbox, lalu kita bisa ketik ping 10.10.10.1. Oke, ini bisa ya teman-teman. Nah kalau misal VPC-nya itu nggak aktif, terus kalian malas nyalain itu, kalian bisa di sini misal router 4, antara router 4 dengan kalian itu memiliki network 4.0, berarti kalian itu dapat ping menggunakan ASRC address saja ya teman-teman. Jadi seakan-akan itu pingnya itu dengan tujuan yang kalian pingin. Di sini kita bisa masuk ke router 4, kita bisa coba ping 192.168.2.1 SRC address 192.168.4.1. Nah oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Sini sudah bisa, kita bisa masuk ke router satunya. Di sini kita bisa klik routing lalu OSPF. Sini kita bisa klik yang default. Oke, di sini kita klik default. Kali untuk namanya itu tetap default, lalu untuk redistribute default route-nya itu if install
AS type 1 ya teman-teman. Di sini artinya untuk router 2 sampai 5 itu tidak perlu menambahkan info table secara statik lagi. Kita bisa klik OK. Lalu kita bisa masuk ke router 5-nya ya teman-teman. Ini sudah dicek, ini sudah betul. Kita bisa masuk ke router 5-nya. Di sini kita bisa ping 888. Nah, oke teman-teman, ini bisa ya. Kita bisa. Lalu kita coba untuk ping google.com teman-teman. Ping 888 ini bisa ya teman-teman. Lalu kita coba untuk ping google.com. Ping 8888. Kita bisa coba untuk ping 8888 src address. Lalu 192.168.5.1. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa untuk ping google.com. Nah, ini belum bisa ya karena kita belum melakukan DNS set. Kita bisa ketik IP DNS sama dengan IP DNS server sama dengan servers sama dengan 8888. Oke, kita bisa ping google.com. Nah, oke, ini sudah bisa. Lalu teman-teman bisa untuk masuk ke VPC 2-nya di sini. Masuk ke router 1 nggak apa-apa, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini bisa. Kita bisa masuk ke VPC 2 dulu ya. Kita bisa masuk ke VPC 2. Kita bisa ketikan IP 192.168.272.124.192.168.291. Ini belum ada IP-nya, jadi saya masukkan IP. Show IP ini sudah muncul, lalu kita bisa untuk ping 8888. Nah, oke, ini sudah bisa. Kita bisa untuk ping IP. Kita lakukan IP DNS dulu agar bisa ping Google ya. Kita bisa ping google.com. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah bisa ya.